rekan semuanya. Selamat datang pada dua sesi ya, saya gabung, yaitu 2 dan 3. 2 itu mengenai return dan risiko sekuritas VS atau versus portofolio. Nah, apa itu? Ya. Kemudian sekaligus yang ketiga, saya akan bahas mengenai pemilihan portofolio. Jadi, ada dua hal penting yang harus kita tahu, yaitu sekuritas secara tunggal dan portofolio itu kumpulan dari sekuritas. Nah, kita juga harus tahu apa itu return dan apa itu risiko. Ya, sedikit saya buka dulu sebagai pembuka. Nah, kita sudah masuk di sesi 1, kita konsep dasar gitu ya. Apa itu saham, ya, di mana saham dijual gitu ya. Apa itu sekuritas, nah sudah dibaca. Dan PPT sesi kedua sudah saya bagikan juga, sudah dibaca. Nah, maka ini adalah pengayaan materinya. Oke, apa itu saham? Nah, apa itu sekuritas dulu gitu ya? Yaitu surat berharga. Nah, tanah surat berharga enggak? BPKB surat berharga enggak? Ya, benar ya. Tapi ini adalah diperjualbelikan bukan di pasar sekuritas atau kita sebut dengan pasar saham ya. Ini dijual ya bisa di pasar yang ada kita nampak aja ya. Di masyarakat juga bisa, BPKB juga di pasar kendaraan juga bisa gitu ya. Nah, tapi kita fokus pada sekuritas itu banyak, ada obligasi, saham, deposito, waran dan sebagainya, right issue gitu ya. Waran gitu ya dan sebagainya. Nah, kita fokus pada saham saja. Kenapa saham, Pak? Karena ini lebih mudah dikenali, lebih mudah didaftarkan, lebih mudah dipakai, lebih mudah dijual belikan daripada yang lain. Dan tipikalnya sama dan sifatnya sama. Makanya saham cukup mudah kita praktekkan. Ya. Nah, saham ini juga ada return dan risikonya. Misalnya emas nih, ya. Kapan ada returnnya? Yaitu kita beli 2023, harganya 1 juta misal ya. Nah, 2004, sekarang 2004 ya, kita jual 2 juta. Nah, selisih ini berapa? 1 juta. Nah, itulah return. Itu ya. Apakah seperti itu? Ya, ini teorinya bisa dibaca. Makanya saya baca dulu. Saya minta tolong baca dulu gitu ya. Nah, misalnya tanah gitu ya. Atau BPKB lah ya. BPKB. Nah, biasanya mau 2023 kita beli motor 20 juta. Apakah 2024 harganya tetap 20 juta? Tidak ya. Malah harganya 18 juta. Nah, minus 2 juta. Ya. Nah, 2 juta ini disebut dengan apa? Risk ya. Oke, risiko. Apa itu risiko? Ya, berarti kekurangan nilai awal dengan nilai pasar. Kalau return, nilai awalnya atau nilai waktu kita beli lebih tinggi dari nilai pasar. Ya, itu return atau risk. Nah, oke, saya jabarkan lagi yang mudahnya gitu ya. Nah, keuntungan kita sudah punya, kita beli misalnya BPKB sudah ada ya, kita punya motor nih, ya. Return kita punya motor apa? Lebih cepat, gitu ya. Lebih hemat. Hemat apa? Hemat minyak, hemat pajak, ya. Hemat tempat. Ya. Nah, risikonya apa? Risiko kita punya motor apa? Ya, tabrakan, ya. Kita tabrakan. Ya. Kemudian kita kena hujan gitu ya dan sebagainya. Nah, itu risikonya ya. Returnnya apa? Nah, ini returnnya. Risikonya apa? Nih, risiko. Oke, itu pembahasan awal. Jadi kita masuk kepada sesi kedua. Nah, sudah dibaca ya. Ini sifatnya pengulangan biar rekan-rekan semuanya apa yang telah dibaca ya atau yang belum dipahami menjadi lebih paham lagi. Nah, ini sudah dibaca ya. Nah, jadi yang sudah punya Telegram tolong follow ya. Follow ini. Oke. Kemudian juga follow channel ini di Telegram ya. Mengapa harus follow? Nah, di sini isu-isu terbaru
dapat kita ketahui ya apa saham yang lagi naik, lagi turun, lagi tren dan sebagainya. Saham risk gitu ya dan sebagainya. Ini juga ada saham base. Nah, perlu diingat bahwa kode saham itu dalam bentuk 4 huruf ya. Misalnya BRI. Kan BRI ya, tapi sahamnya berkode BBRI gitu ya. Mandiri gitu ya. Mandiri. Kode nama kodenya adalah BMRI. Ya. BNI gitu ya. Nama kodenya BBNI. Gitu ya. Unilever, nama kodenya UNVR ya. Seperti itu. Itu kode aja ya. Itu membedakan dengan perusahaan lain. Di Amerika gimana? Ada 3 huruf, ada 4 huruf juga. Oke. Nah, kita harus versusnya tadi saya bilang tadi ya. Apa itu return dan apa itu risiko ya. Kita bandingkan, kita tandingkan atau versusnya seperti apa gitu ya. Nah, return itu bisa dibaca. Nah, itu penjelasan saya tadi di awal. Jika kita memiliki usaha gitu ya. Misal kita punya uang 10 juta. Kita perdagangkan ya, kita beli barang, pupuk alea, mimian gitu ya. Fresh tea, kopi gitu ya. Pokoknya 10 juta kita buat kedai dan kita untung dalam 1 bulan misalnya 12 juta. Nah, omset kita 12 juta. Berarti untung kita berapa? 2 juta. Nah, ini 2 juta itu disebut dengan return. Oke ya. Tapi pada saat kita jualan, uang 10 juta ini malah menjadi 8 juta. Tergerus lagi modal ya. Kemudian bahan sudah kita beli, orang tidak datang, maka tergerus lagi nih 5 juta gitu ya. Maka sampailah bangkrut perusahaan kita. Yang tadinya sudah ada modal, uang sudah termakan untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sehingga gimana? Maka itulah risiko dari kita UMKM dan sebagainya. Nah, terus harga saham itu akan mengikuti sejarah. Nah, sejarah akan selalu berulang. Jadi sejarah 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu akan berulang lagi. Nah, sehingga itu akan memudahkan kita melakukan analisa. Makanya kuliah kita itu bernama analisa portofolio ya. Kenapa portofolio? Karena banyak saham, tidak satu saham saja. Satu saham berarti sekuritas, banyak saham atau banyak sekuritas portofolio namanya ya. Nah, ini juga ada istilah jangan meletakkan telur dalam satu tempat. Kenapa? Ya, ini tempatnya misalnya. Karena kalau pecah ya, telur yang kita punya ya habis semuanya. Gitu juga emas ya. Emas ditaruh dalam satu tempat, satu rumah, satu lemari terbakar, rumah itu hilang. Atau kendaraan gitu ya. Kita berinvestasi dalam bentuk kendaraan. Kebakaran, pencurian, rusak dalam satu tempat ya berarti kita harus mengalami kerugian gitu ya. Oke, selanjutnya ini bisa dibaca aja. Ini saya mempertegas aja ya. Nah, misalnya investasi nih, pedagang di air kuning ya. Dia beli pakaian 2023 ya untuk jual di bulan April, di bulan Mei 2003. Kenapa? Karena akan ada lebaran gitu ya dan liburan panjang. Dengan modal 100.000 per pieces. Pada saat bulan April dan Mei, dari bulan Februari sampai dengan Maret gitu ya. Apakah pedagang tersebut tetap menjual dengan harga 100.000? Enggak ya, karena dia modalnya 100.000. Maka dia akan paling kurang menjual 120 dengan untung 20.000. Nah, 20.000 itu adalah return. Nah, itu disebut dengan investasi. Begitu juga orang menjual sepatu ya. Apakah dia beli sepatu di Jakarta langsung terjual besoknya? Enggak mungkin gitu ya. Dia mungkin datang pelanggan dulu, tanya-tanya dulu pelanggannya, calon customernya seperti itu ya. Nah, begitu juga petani ini harus dibaca. Artinya petani mengharapkan harga pada saat akan panen akan naik. Nah, itu intinya investasi gitu ya. Nah, begitu juga investasi dalam bentuk saham. Beli sekarang pada saat murah dan jual pada saat tinggi. Intinya ya. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena kita mengharapkan itu. Apakah langsung terjual? Terjual, ya. Kalau perusahaannya kita lihat fundamentalnya bagus. Nah, itu akan kita analisa pada sesi mata kuliah ini di sesi berikutnya ya. Apa itu analisa fundamental, teknikal, market maker, dan sebagainya nantinya ya. Oke, ini bisa dibaca aja. Ini sebagai
pelengkap aja apa yang saya ajarkan, ya. Apa yang saya tuliskan di sini. Seharusnya kita bisa praktek nih, gitu ya. Tapi karena ada kegiatan lain, ya, sempat. Nah, ini contohnya kalau kita buka TradingView, ya. Silakan buka www.TradingView. Nah, seperti ini tulisannya di Google, maka akan tampil ini, ya. Nanti saya contohkan, maka akan tampil seperti ini. Nanti akan saya ajarkan satu persatu bagaimana cara melihat saham itu. Nah, ini misalnya BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini tahun 2022, sahamnya adalah 3560. Sekarang 2023 di bulan Oktober 5175. Berapa selisihnya itu? 5175 3560. 5 1 11 kurang 5 6, ya. Berarti 1615. Nah, inilah return kita, ya. Return dari kita bersabar selama setahun. Nah, coba kita bayangkan emas, ya. Emas 2023, 2024 berapa naiknya? 25.000 gitu, ya. Nah, ini satu lembar saham, ya. Nah, minimal kita membeli saham itu adalah 100. Artinya 356 modal kita. Nah, sekarang dengan belum cukup setahun, kita sudah memiliki uang 51. Nah, berarti 6.500 untuk kita. Kalau emas gimana? 25.000 gitu, ya. Nah, emas lucunya gimana? Kita beli sekian. Nah, waktu kita jual, dalam waktu tahunan saja atau 6 bulanan saja ada kena biaya ini itu gitu, ya. Nah, kalau saham gimana? Ya, biayanya cuma biaya transfer bank aja, ya, seperti itu. Ini bisa dibaca aja, ya. Tapi penjelasannya sudah dijelaskan, semoga paham. Gitu. Nah, ini bisa dibaca. Nah, kemudian kita harus tahu juga, ya, kita sebagai yang mau belajar tentang saham atau sekuritas, kita harus mengidentifikasikan diri kita di bagian apa, model kita apa, tipe kita itu apa. Misal kita bawa motor, tipe kita itu orang yang lambat, orang yang tenang, orang yang kencang, atau orang yang hati-hati. Nah, gitu juga saham. Kita maunya trader, scalper, atau investor. Apa bedanya, Pak? Nah, saya jelaskan. Trader adalah orang yang berjualan detik, bisa nggak detik? Bisa. Menit atau jam-jaman. Nah, kita scalper berarti mingguan atau sampai 6 bulanan. Investor lebih dari 1 tahunan. Nah, apa bedanya? Berarti bedanya di mana? Di waktu saja. Ya. Nah, apa yang digunakan alatnya? Berarti alatnya adalah waktu kita mata kuliah AIK, nah itu alatnya. Ya. Apalagi? RTI, ada sudah download RTI? Nah, TradingView itu alatnya untuk melihat apakah saham itu layak kita beli, ya. Tapi kalau sudah harganya kemahalan, jangan kita beli, kita tahan, kita cari saham lain. Ada 800-an saham. Nah, kita tinggal pilih saja, ya. Atau yang mudah, pilih saham-saham yang kita kenal. Apa yang kita kenal? BRI, Unilever, Wings, nah ada Telkomsel, ya berarti Telkom, seperti itu, ya. Nah, kemudian return kalau kita punya saham ada dividen. Nah, kalau kita di koperasi apa namanya? SAU, ya. Nah, kemudian juga ada kalau obligasi namanya bunga atau di deposito. Nah, ya. Itu nama returnnya. Atau nama lainnya juga capital gain. Nah, jadi capital gain adalah ketika kita membeli di tahun kemarin kita jual, nah selisihnya disebut dengan capital gain. Dividen apa? Berarti selama kita setahun kita memperoleh SAU. Karena kita tidak jual, kita dapat dividen namanya. Nah, kalau kita rugi namanya capital loss, ya. Itu disebut juga dengan perubahan harga sekuritas. Tapi selama kita sabar, maka dia akan naik lagi. Ingat, saya bilang adalah sejarah tetap akan terus berulang. Ini rumusnya. Nah, ini risiko, ya. Risiko itu dibagi lagi nih, ya, risiko pasar atau risiko sistematis dan risiko tidak sistematis atau risiko perusahaan. Risiko pasar itu apa, ya? Berarti pasar itu sedang
tidak bagus. Karena apa? Kena COVID atau sedang pemilu. Nah, pasar akan lebih fokus kepada pasar real. Pasar real itu apa? Ya, pasar yang kita nampak sekarang nih, pasar Padang Luar, pasar bawah, pasar atas itu pasar real. Tapi karena orang beli apa? Orang membeli alat pemilu, uangnya ke sana gitu. Orang-orang kaya pasti ke sana. Kemudian karena Covid orang di rumah gitu ya. Itu risiko pasar. Risiko perusahaan, ya apa? Berarti Pertamina, Anda dengar direkturnya dulu, Karen Setiawan ditangkap. Itu risiko perusahaan. Kalau nggak ada kepala, nggak ada direktur, bagaimana tangannya berjalan, kakinya berjalan? Itu risiko perusahaan. Terus banyak utang, ya, seperti Waskita Karya banyak utang, ya, itu risiko perusahaan. Ini bisa dibaca, ini saya jelaskan tadi. Harga per 21 September, berarti sini ya, 3790. Ini adalah Unilever. Nah, harga di 6 Oktober 3.800. 3.800. Ya. Artinya apa nih? Ya, harga ada kenaikan kita pembelian ya. Ini contoh saja ya. Berarti kita mendapat kalau kita jual capital gain. Tapi selama kita pegang ini dari sini ke sini, maka berapa kali dividennya atau SAU-nya? 1, 2, 3, 4. Nah, dari 2022 sampai 2023 maka akan memperoleh 4 kali dividen ya. Nah, jadi selama kita pegang ya, selama kita tidak menjual kita dapat dividen seperti itu. Itu adalah imbal jasa kita dari perusahaan karena telah mempercayai perusahaannya dibeli sahamnya ya. Oke, kemudian juga ada estimasi return sekuritas. Ini bisa dibaca aja. Kenapa kita perlu estimasi? Karena kita melakukan analisa, ya. Karena tidak mungkin kita langsung ke pasar tahu harga. Kita juga ibu-ibu belanja ke Padang Luar, tahu nggak langsung harga? Nggak tahu ya. Oh, dengar dari orang ya. Tapi kan masa lalu, pagi kita perginya siang, atau kemarin kita perginya pagi, gitu ya. Harga masa lalu, harga aktual tahu nggak? Ya kecuali kita tahu dari kita telepon orangnya atau ada aplikasi Padang Luar gitu ya. Oh, harga Padang Luar nggak ada ya. Nah, sama ada. Jadi kita tanpa perlu ke Jakarta, kita bisa membeli dan menjual dengan harga yang real time. Nah, return estimasi itu apa? Return estimasi itu lawannya return aktual ya. Nah, yang jelas return sudah tahu ya. Oke, return sudah tahu. Nah, misal kita return itu sudah estimasinya kan 6%. Nah, anggaplah deposito gitu ya. Kita diharapkan akan dapat 6% di tahun besok. Kita menabung 100 juta. Ya. Kemudian karena ada COVID dan sebagainya jadi 5%. Nah, berarti aktualnya 5%, kenyataannya maksudnya gitu ya. Artinya kita rugi enggak? Ya rugilah 1%. Oke. Nah, jika kita berhasil ya return harapan kita ya lebih besar dari return aktual, maka kita beat di market istilahnya ya. Atau mengalahkan market. Misalnya gini, kita punya dikasih waktu itu 6% ya, saham ya. Tiba-tiba karena ada suatu gejolak ekonomi waktu Covid ya terasa sekali kita dapat keuntungan 100%. Ya. Ini bisa dilihat waktu Covid harga 2021 ya. Nah, harganya turun nih. Ini COVID harganya turun 2021 ya. Kemudian setelah COVID hilang ya. Nah, mulai COVID hilang lagi gitu ya. 2023 nah naik ya. Dari harga 3.800 menjadi 5.300. Berarti kita untung 2.000 ya. Karena ekonomi sudah stabil 2023. Ya. Jadi sejarah itu akan terus berulang ya. Kalau ekonomi turun, maka harga akan turun. Di pasar gimana? Kenapa harga turun? Ya karena orang nggak beli. Ya diturunkan harga, nggak ada yang beli. Diturunkan harga lagi, nggak ada yang beli. Gitu ya. Kemudian kenapa harga naik? Karena ada yang beli. Di saat harga 10 ada yang beli. Harga 12 ada yang beli. 20 ada yang beli. Gitu ya. Makanya harga terus naik. Nah ini rumus-rumusnya. Ya, silakan dipelajari dulu. Dibaca dulu gitu ya. Estimasi risiko sekuritas aset tunggal ya. Sekuritas atau aset tunggal ya cuma satu gitu ya, saham saja ya.
atau satu emas saja. Tapi emas tidak masuk sekuritas ya, dia kan surat berharga ya. Atau satu deposito saja. Tapi kalau untuk portofolio itu apa? Satu saham tambah satu portofolio tambah satu deposito. Nah, maka sudah bisa dipastikan sebagai portofolio namanya ya. Nah, kemudian risiko. Nah, kalau return kan mudah tuh. Kita bandingkan modal kita waktu tahun lalu, kita bandingkan dengan harga sekarang aktual. Itu cara menghitung return. Nah, risiko gimana? Ya, risiko aset tunggal ya berarti menggunakan standar deviasi. Ini waktu kuliah sama saya statistika ya, masih ingat. Nah, kita mencari standar deviasinya dan variannya. Oke. Semakin besar nilai penyebaran data atau variannya, maka semakin tinggi risiko dari suatu investasi ya. Misalnya kita beli motor, nah risikonya apa? Nah, jatuh, kehujanan, ditabrak gitu ya. Nah, ada 3, berarti kita anggap 3%. Semakin banyak kita menemukan kemungkinan atau kejadian, maka akan semakin besar persennya ya. Nah, ini ada di Excel, nanti saya kasih ya. Nah, kita masuk ke aset gabungan atau portofolio. Portofolio adalah kumpulan aset saham. Ya, bisa aset saham, bisa deposito, bisa obligasi, dan sebagainya. Jika saham nilai return kita minus atau tidak cuan, maka aset lain akan menambal. Misalnya gini, kita punya saham BBRI, kita punya saham Unilever, kita punya saham United UNTR ya, United Tractor. Nah, kita awalnya beli 5.000 ini misalnya. Ini kita beli 6.000. Kita beli 10.000 Unilever ya. Tahun kemarin. Nah, tahun sekarang harganya 2.000, berarti kita rugi. Rugi atau untung? Rugi dong, ya. Tapi tambal dengan saham lain, kita untung di sini 8.000. Nah, di sini kita untung 11.000. Nah, itu guna kita menggunakan aset gabungan atau portofolio. Karena kerugian kita sebanyak 3.000 ini, benar ya, 3.000 ditambah sama ini. Ya, ini 2.000, untung kita ini 1.000. Artinya kita impas ya, masih impas sama dengan ya. Itulah kelebihan kita menggunakan portofolio ya. Itu return. Bagaimana risikonya? Nah, bisa dihitung juga ya. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Ini pengantar saja, semoga lebih paham dan cari pengayaan dengan video-video atau channel-channel yang saya kasih tahu tadi di awal tadi. Nah, ada cara lain lagi ya. Selain melakukan portofolio, cara lain untuk mengurangi risiko ya, menambal kekurangan harga yang turun itu apa adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah menyebar investasi kita dalam berbagai kombinasi aset dengan cara sedemikian rupa. Misal kita tadi kan saham aja 3 ya, kita sebar kepada obligasi, kemudian kita simpan mata uang dolar, kita punya emas dan properti. Jika properti naik, emas naik gitu ya, saham turun, nah ditambal oleh emas, tambal oleh properti, ditambal oleh mata uang. Saham turun, obligasi turun gitu ya. Itu caranya. Nah, diversifikasi itu ada 2 cara, random dan Markowitz. Oke. Dipraktekkan pakai Excel ya. Tinggal dilihat. Nah, mana yang terbaik? Ya, konsentrasi atau diversifikasi. Konsentrasi itu adalah portofolio. Diversifikasi yang tadi ya, sebar. Kita konsentrasi kepada saham saja atau deposito saja. Mana yang terbaik? Ya, tidak ada ya. Tidak ada yang terbaik. Yang terbaiklah semuanya terbaik. Kenapa gitu, Pak? Karena setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing. Saya orang dulu pahamnya emas saja atau pahamnya tanah saja, gitu ya. Nah, tidak ada yang terbaik. Selagi kita punya dasar, punya intuisi, itulah yang terbaik. Ada nggak Bapak dulu dengan jual tanah, dengan jual emas, berhasil anak-anak sekolah? Ada? Ya, itu ya. Nah, ini adalah membantu untuk intuisi itu kita jadikan pada rumus-rumus, kita jadikan
semuanya dalam bentuk terhitung ya, terstruktur gitu. Nah, silakan tugasnya nanti saya ya di WA aja ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke semoga cukup waktunya. Begini. Kita ketiga ya. Nah, pemilihan portofolio ya. Nah, kalau aset tunggal kita cukup mengetik aja ingin apa BBRI, ingin BMRI Mandiri gitu ya. Kita pilih aja langsung. Kita tunggu selama setahun atau 6 bulan gitu ya. Deposito kan ada 6 bulan. Nah, kita bandingkan mana yang lebih bagus deposito daripada saham gitu ya. Nah, kita sekarang fokus pada portofolionya. Memilih adalah suatu aktivitas yang memerlukan analisa ya tentu saja ya. Karena uang kita akan kita tanamkan, kita sebarkan di saham. Itu juga petani beli bahan-bahan benih, cangkul dan sebagainya. Berarti dia memerlukan analisa juga ya. Cuaca, air, pupuk, ada hitung-hitungannya. Walaupun tidak tertulis, tapi dalam pikirannya itu adalah bentuk analisa sederhana. Pasti ada positif dan negatifnya ya. Positifnya apa, negatifnya apa, kerugiannya apa, keunggulannya apa gitu ya. Nah, simulasi seperti ini. Rekan semua diberikan uang 100 juta. Diminta harus memilih investasi 2 dari 4 jenis investasi ya. Ada emas, ada saham, ada obligasi, ada tanah, ada perkebunan dan kontrakan. Nah, pilih 2 ya. Bagi orang suka kontrakan bapak-bapak ya, perkebunan mungkin 2 itu aja cukup. Tapi ada enggak perkebunan dengan harga 1 juta? Tidak ada ya. Ada enggak kontrakan dengan harga 1 juta? Tidak ada. Maka yang lebih logis sekarang adalah emas ya. Ada saham, ada obligasi ya. Itu yang logis. Berarti cukup 3 itu saja. Makanya kita pelajari saham ya. Ini lebih logis lagi saham gitu ya daripada emas. Emas harganya tambah lama tambah tinggi. Saham bisa harganya rendah dulu tinggi. Nah, tahun sekarang kita ingin lagi beli ya karena harganya rendah kita beli saja. Oke, itu aja video dari saya. Silakan dibaca. Nah, akan saya bagikan Excel-nya untuk lebih pengayaan. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya.